Tuhan, jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Minggu ketiga masa Prapaskah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik bacaan pertama maupun Injil adalah tentang berhala. Kemudian saya diingatkan, apakah bahkan ketika saya merasa atau mengalami kesadaran penyerahan diri kepada Tuhan melalui panggilan yang suci ini, kemudian saya sungguh hanya mengarahkan hati pada Tuhan. Atau sesungguhnya saya pun memelihara berhala-berhala dalam kehidupan saya. Sangat mungkin. Dan kerap kali berhala itu menggoda untuk kemudian mengalahkan apa yang sejak awal menjadi komitmen dan janji. Apa berhala-berhala itu bagi saya? Seperti kebanyakan orang, di antaranya berhala itu adalah status diri. Banyak orang bangga bahwa dia punya status tertentu, punya jabatan tertentu. Itu terjadi di masyarakat, itu terjadi di kelompok-kelompok komunitas kita, itu terjadi juga dalam gereja. Ada juga loh, di antara kami bangga bahwa saya punya jabatan ABC. Mungkin tidak terceritakan, tetapi kan tampak kebanggaan dan kemongkokan diri dan menganggap orang lain itu bukan selevel dia, walaupun sama-sama romo misalnya, itu juga ada. Itu berhala. Bagi saya adalah berhala. Apalagi ya berhala para romo, berhala saya maksudnya. Berhala saya itu diantaranya relasi, ya.
Saya punya banyak sahabat, punya banyak saudara, punya banyak kawan di mana-mana, di banyak kota. Dan itu sangat mungkin saya berhalakan ketika kemudian saya mengikat diri pada relasi-relasi itu. Artinya apa konkretnya? Misalnya, saya merasa kalau ke sana harus ketemu dengan dia karena saya senang ketemu dengan dia. Umpamanya begitu. Saya harus membuat relasi yang eksklusif dan dekat pada beberapa orang, dan itu adalah sahabat-sahabat yang membanggakan saya, umpamanya. Saya masih mengikatkan diri pada keluarga satu darah sedemikian rupa sehingga tidak seperti seharusnya seorang imam yang mengambil jarak tertentu pada keluarganya, misalnya. Itu adalah berhala-berhala yang hari ini diingatkan Tuhan, disembah oleh bangsa Israel, dan Tuhan cemburu. Yang juga di dalam Injil diingatkan sekali lagi ketika Yesus mengobrak-abrik halaman bait suci, karena banyak orang datang ke bait suci bukan untuk menyembah Tuhan, tetapi untuk jualan, untuk transaksi, untuk hobi, main judi dan seterusnya, untuk aneka hal yang jauh dari menyembah Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apalagi yang menjadi berhala saya, dan saya harus melakukan apa untuk meminimalisir berhala-berhala itu bertumbuh menjadi sesembahan saya dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Suci dan Bapak Uskup, semoga Kau pimpin dalam kebijaksanaan di masa pertobatan ini. Kami berdoa untuk para imam-Mu, semoga terus boleh menjadi teladan tentang pertobatan, teladan tentang penyembahan hanya kepada satu Allah, dan menyisihkan diri dari segala godaan berhala. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu Tuhan, semoga dalam segala jatuh bangun kehidupan, dalam keterbatasan, mereka terus membaharui diri, mendekatkan diri pada kuasa-Mu yang mengampuni, yang menyegarkan, yang memberi kehidupan. Kami membawa pulang mereka yang ingin menyatakan pertobatan dan pembaruan hidup. Tuhan, semoga Roh-Mu bekerja untuk mereka yang punya niat untuk pembaruan hidup di masa retret agung Prapaskah ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang renta, yang tidak berdaya. Semoga Engkau menjadi sumber kekuatan pemulihan. Kami juga berdoa mohon pengampunan atas mereka yang telah Kau panggil namun belum sempurna. Semoga belas kasih-Mu mengantarkan mereka. Mereka lah leluhur kami, orang tua, sanak saudara, sahabat dan kerabat kami masing-masing. Kami mohon semoga Engkau menuntun setiap pribadi yang menjauhkan diri dari iman, kembali kepada iman dan mengalami penebusan Yesus Kristus. Kita sampaikan intensi pribadi dalam hati. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku, Tuhanku dan Allahku. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ya Tuhan, semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut janganlah membawa kami pada kematian dan hukuman kekal, tetapi mengantarkan kami semua sampai ke hidup yang abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk Ekaristi Kudus-Mu yang memahkotai pesiaran kami di masa Prapaskah. Kami mohon kepadamu, semoga pertobatan kami mewujud dalam meninggalkan berhala-berhala yang seringkali menghalangi kami untuk bersatu erat dengan Engkau dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita.